Alright semuanya. Jadi kali ini kita mendapatkan kabar buruk ya, dimana ada salah satu konten kreator itu berhenti memainkan game Hoyo cuy. Dia berhenti memainkan Honky Starbucks dan dia ingin mengutarakan sesuatu di video kali ini cuy. Nah di sini gue penasaran kenapa Bang Novaru ini pamit gitu. Apa yang membuat Bang Novaru ini bisa burn out gitu di Honky Starbucks gitu. Nah gue penasaran, kita bakalan reaction videonya. Alasan utama gue tuh bener-bener karena gue emang burnout parah sama HSR. Ya nggak tahu ya, namanya burnout ya bosan aja gitu. Bukan banyak faktornya sih. Kayak disclaimer dulu nih, gue pengen ngejelasin dengan jujur-jujurnya. Tapi tolong sekali lagi, ini referensi tiap orang beda-beda. Jadi ini memang pure apa yang gue iniin aja ya selama bermain HSR. Jadi kalau gue sih ya, gue burnout itu waktu sesudah bannernya Firefly. Aslinya mah sebenarnya pas pertama kali masuk Penacony, gue udah lumayan agak bosen tuh, tapi belum yang sampai burnout, cuman agak bosen aja gitu kan. Nah terus pas gue bener-bener burnoutnya itu pas udah abis banner Firefly dan next versi ya udah sampai situ gue udah kayak burnout aja gitu kayak. Oke, jadi gue ingin sedikit mengomentari ya. Jujur gue gue dulu pernah sempat vakum juga sebenarnya di Honky Starbucks ini. Dulu kalau nggak salah tuh di awal arc Penacony atau mungkin 2.0 itu gue masih main ya. Jujur untuk pengenalan story Penacony sendiri emang kita tuh dibikin penasaran oleh beberapa hal ya kan. Apalagi ceritanya Firefly yang cukup membuat orang jadi jatuh cinta dengan Firefly ya kan, of course. Terus habis itu 2.1 kalau nggak salah ada cerita di mana Firefly dan Robin itu dibunuh cuy. Dan orang-orang termasuk gue juga penasaran gitu, what just happened gitu ya kan, dan lain sebagainya. Cuman setelah, terutama di bagian kita ketemu sama si Cloaky kalau nggak salah, kita bertemu sama Cloaky pertama kali gitu. Nah di situ kan kalau nggak salah ada Acheron, ada kita, ada Misha, ada Cloaky gitu. Nah di situ yappingnya cukup lama cuy. Dan gue waktu itu tuh nggak begitu ngikutin storynya, jadi makanya gue autoin doang gitu. Gue tinggal main game lain atau apa gitu buat nyelesain storynya. Cuman emang jujur untuk masalah yapping itu emang sebosenin itu cuy. Gue dulu pernah sempet vakum, terus akhirnya gue balik lagi karena HSR atau Honky Starbucks itu collab dengan Fate cuy. Cuman dari segi interest gue ke storynya, gue udah nggak begitu interest lagi ke storynya Honky Starbucks ini. Jadi gue pure ingin mulung karakter-karakter collab. Cuman apalah daya ya. Akun gue F2P low spender gitu kan. Ya lu yang ngomong skill isu enak kali ya, punya LC, punya karakternya. Lah gue kalah rate of mulu segala macem gitu kan. Oke, si Bang Novaru juga nyinggung dikit soal masalah power creep. Jujur waktu itu gue sebenarnya belum ada masalah kendala ya tentang masalah power creep ini. Karena dulu tuh gue udah pernah sempat gacha Acheron ya. Terus sama DPS gue tuh dulu ada Jing Liu, ada Dan Heng Il. Jadi gue masih pakai DPS itu dan gue masih bisa clear MOC lantai 12 sih. Dengan ya full star lah. Masih full star gitu, gue gak ada kendala masalah. Cuman mungkin di patch berapa ya, 2.6 kah atau mungkin 2.5 gitu. Kayaknya 2.6 sih, atau mungkin 2.7 gitu. Kayaknya gue udah mulai sedikit kesusahan cuy. Bahkan gue kayaknya gak bisa full star gitu buat nyelesain emoji terbaru waktu itu. Karena kalau gak salah ya, tim-tim waktu itu yang bisa dibilang tim premium itu ada si Fei Xiao gitu ya kan, ada si Firefly, ada si Rapa juga, Super Break dan lain sebagainya. Cuman gue di sini cuma punya si Acheron doang, jadi lantai keduanya atau stage keduanya gue pakai Dan Heng Il atau pakai siapa gitu, lupa gue. Jadi opsi DPS gue masih sedikit lah waktu itu. Nah padahal gue ingin menabung buat gacha karakter collab gitu ya kan. Cuma ya apalah daya gitu. Honky Starbucks memaksa kita untuk gacha karakter terbaru cuy, untuk bisa capable sama endgame konten terbaru gitu ya kan. Oh my god. Kan HSR ini kan kayak bensin lah ya. Dia anggaplah dia bensin tapi versi turn based lah ya. Kalian juga tahu. Nah, jadi tuh ya hampir 1 tahun gue bahkan ikut CBT-nya ya. CBT-nya gue ikut. Hampir 1 tahun gue main HSR dan gue baru sadar, jir. Ini kalau dari grafis ya HSR kayak kalau sama Genshin 11-12 lah gitu kan, 11-12 sama-sama bagus gitu. Cuman yang baru gue sadarin adalah ketika lagi story ternyata HSR ini lumayan minim interaksi gitu ya, kayak pergerakannya gitu-gitu loh. Kayak 11-12 sama Genshin, cuman kayak masih lebih banyak Genshin gitu ketimbang HSR ya. Terutama untuk kasus layar hitamnya itu juga lebih banyak di HSR juga kan ketimbang Genshin kan. Dan itu gue baru sadar. Ini pengalaman gue bermain ya. Kalau kalian mungkin
ada pandangan yang berbeda, kalian bisa komen-komen aja di bawah ya. Nah cuy, gue ingin sedikit membahas tentang masalah segi animasi ya. Jujur kalau buat Genshin sendiri, itu gue dengar-dengar juga di kolom komentar bahwa ya Genshin udah cukup improve cuy dari bagian segi animasi karakter-karakternya gitu. Terutama di bagian story-nya gitu, mereka cukup improve gitu ya kan. Ya gue mendengarkan hal ini itu cukup senang cuy gue cuy. Bahwa ya Genshin memberikan sesuatu yang baik gitu kepada playernya, dan itu bagus gitu. Nah kalau Honkai Star Bucks, jujur ya, Honkai Star Bucks itu sebenarnya nggak jauh beda sama Genshin, cuman kalau HSR bisa gue bilang tuh agak sedikit lebih males sih. Kalau misalkan kalian lihat dari segi yapping di Honkai Star Bucks, mereka tuh cuman ngasih satu angle kamera doang, cuman teksnya tuh bejibun gitu cuy. Banyak tapi tanpa visualisasi yang jelas gitu untuk menjelaskan dialognya atau mungkin menjelaskan lore-nya gitu. Kadang ada gitu dikasih static image gitu ya kan, 1-2 gambar doang gitu, itu pun lama gitu, gak ada gambar-gambar lain yang bisa didukung gitu untuk memperjelas gitu lore yang sedang terjadi cuy. PR-nya sih di situ. That's why kenapa developer HSR ini bisa gue bilang developer malas gitu ya kan. Nah bang, itu kan untuk menghemat budget dan lain sebagainya gitu. Mereka ingin menghemat budget biar gak mahal-mahal ngeluarinnya dan lain sebagainya. Sebagai company dengan penghasilan jutaan dolar ya, itu menurut gua nggak sepadan cuy dengan apa yang mereka dapat dan apa yang mereka kasihkan ke player gitu. Menurut gua nggak sebanding gitu. Kalian udah top up banyak ya kan ke developer, tapi developer nggak ngasih apa-apa cuy. Bahkan mereka aja malas gitu buat bikin animasi gitu. Itu yang disayangkan sih seperti itu gitu. Jadi that's why gitu kenapa gua mengkritik Honkai Star Bucks gitu di sini. Bukan berarti gua menghina gitu ya kan. Buat gue sih agak monoton gitu, kenapa sih kayak gameplaynya tuh kayak gimana ya jelasinnya ya. Gue main game turn based kayak game-game yang kayak mungkin Persona, Metaphor atau Octopath Traveler gitu kan, dan memang beda banget gitu konteks gamenya emang beda, sama-sama turn based. Jadi maksud gue tuh mekanismenya yang berbeda ya. Jadi HSR ini bener-bener simple banget dibanding game-game turn based terdahulu gitu. Karena kan kalau game-game turn based terdahulu kan pas kita lagi battle kan ada, kalau kita mau nge-heal itu bisa pakai item atau pakai skill gitu kan. Kalau di sini kan kalau mau nge-heal ya harus dari karakter gitu kan, nggak bisa pakai item. Iya bisa, tapi kan di luarnya bukan di battle-nya kan. Nah itu juga, jadi kayak buat gue kayak ya udah gitu, monotonnya tuh di situ gitu loh. Gue di sini ingin mengomentari juga tadi soal gameplay HSR yang gitu-gitu aja, monoton ya kan. Nah di sini ada postingan cuy dari pencinta Jet ya kan, dari keluh kesah Honkai Star Bucks itu. Gue gak mau panjang lebar, gue cuma mau bilang malu sama FGO. Lo kemarin waktu ngundang Nasu ngapain aja? Lu lihat isi enemy FGO gimana? Dari Singularity 6 sampai ke Ordeal sekarang gak ada satupun yang ngoceh kena fatal enemy. Kalau gua compare sama series bawaan Shin Megami Tensei dan Persona, entar kan itu game prabayar bang. Ada Montois Final Fantasy aja gue hajar dulu di Final Fantasy 13. Bahkan Elizabeth gue soloin berjam-jam karena apa? Gimmick mereka asik. Ya lu apaan inflasi HP doang gimmick bos bayi, sekelas penjudi bawa dadu aja minta nerf kemarin. Jadi pecinta Jet ini bilang bahwa gameplaynya Honkai Star Bucks ini itu terlalu ya gitu-gitu aja cuy. Dan terutama masalah gimmicknya Honkai Star Bucks ini ya, itu lebih ke arah HP inflation sama malah lebih ke arah menyusahkan playernya cuy, daripada bisa dibilang gimmick yang asik buat dinikmati bermain gitu. Nah di sini dia ngambil contoh Shin Megami Tensei sama Persona juga, terus ada game Final Fantasy 13. Oke, jadi Shin Megami Tensei ini game turn based juga ternyata. Gue jujur gue baru tahu. Cuman mereka nih ngasih gimmick ada asiknya gitu. Ada sesuatu something yang bagus. SMT julukannya Dark Souls versi turn based saking terkenal susahnya. Oh. Tapi dari segi gimmick mereka tuh asik gitu ya kan. Padahal ini bukan game gacha loh. Walaupun susah, tapi ini bukan game gacha. Dan orang-orang bisa menyelesaikan stage-stage-nya itu karena ada mekanik-mekanik gimmicknya cuy yang diperkenalkan di Shin Megami Tensei ini cuy. Oh my god. Ada Montois. Oh, ternyata FF13 itu juga game turn based cuy. Tapi mereka juga ngasih gimmick juga gitu. Ada gimmick-gimmicknya juga gitu. Dan HP karakternya itu banyak gitu ya kan. HP-nya aja ada 17.000 ya kan, 13.000, 11.000. Nah, kalau kita bandingkan dengan Honkai Star Bucks ya kan, karakter paling banyak ya, jujur ya, karakter dengan HP paling besar aja itu tuh
cuman karakter-karakter sustain doang gitu. Sedangkan buat karakter-karakter kayak DPS, support gitu ya kan, itu kecil banget gitu damage-nya. Sedangkan damage dari bos-bos terbaru itu bisa sekali shot itu langsung mati semua cuy. Itu yang bikin susah juga gitu. That's why kenapa gimmicknya Honky Starbucks ini gue bisa bilang gimmick dari Honky Starbucks itu ngeselin gitu. FF13 bukan turn based bang, lebih ke ATP, Active Time Battle. Oh, I see. Gua nunggu musuh yang kayak di Nyx di HSR. Setiap phase weakness-nya ganti-ganti dan gimmicknya pun berubah-ubah. Contoh, phase 1 win physical imaginary gimmick harus dispel buff musuh. Phase 2 fire imaginary ice. Setiap teman di heal darah bos berkurang. Phase ketiga ice quantum lightning gimmick nullify buff. Only debuff etc. Wah gila. Kangen bos yang punya mekanik turn atau gimmick unik kayak Aventurin. Itu baru berasa challenge-nya karena kita gak tahu mana yang bakal kena lock judi. Makanya harus pintar-pintar simpan energi. Siapa tahu yang kena char single target jadi bisa pakai ulti AoE biar menang judi. Gimmick Aven gimana? Padahal bagus itu. Apa karena pernah dikomplain sampai jadi kayak gini gimmick bos sekarang? Nah, gua nggak tahu ya. Tadi ada yang bilang juga bahwa gimmick bos Aventurin itu ngeselin cuy. Bahkan dulu pernah sempat komplain juga ya orang-orang terkait bos Aventurin yang terlalu susah. Tapi mungkin dari segi gimmick itu bagus cuy. Tapi rata-rata orang tidak suka yang seperti itu gitu. Jadi that's why kenapa ya Honky Starbucks sekarang gimmicknya tuh lebih ke arah HP inflation cuy sama power creep itu gitu. Loyalnya juga masih banyak yang kurang sih, kayak contoh nggak sengaja kepencet ulti ya gimana ya, maksud gua namanya nggak sengaja gitu kan ya, namanya nggak sengaja kepencet ya gimana gitu kan, mau gimana lagi. Padahal harusnya ada fitur cancel ultimate gitu ya, cuman ya di sini nggak ada. Nah itu salah satu yang membuat gua bad mood juga ya. Harusnya sih ada tuh cancel ultimate, karena bener-bener kadang tuh emang nggak sengaja, gimana ya ternyata namanya kagak sengaja gitu kan, bukannya kayak lah lagian kenapa lu mencet bang gitu kan, gimana tuh namanya kepencet nggak sengaja gitu kan. Asli gue suka turn based ya berkat HSR, karena HSR bisa dibilang HSR nih game turn based pertama gue. Cuman dulu sih gue pernah main. Sebenarnya kalau game turn based pertama gue sih Summoner's War ya, itu game yang ada di Play Store. Cuman kalau untuk kayak di zaman modern gitu ya HSR adalah game turn based pertama gue gitu kan. Atau kalau dalam hidup gue mungkin yang kedua gitu. Agak berat sih pengen ninggalin HSR ya, karena gini guys, HSR adalah game pertama MiHoYo yang pernah gue top upin 80-80 dan itu sekali doang. Itu waktu lagi ngetrennya banget HSR, waktu awal-awal rilis dan waktu gue lagi channel gue lagi rame-ramenya juga ya. Kalau sekarang sih ya alhamdulillah lah ya masih ada yang nonton lah ya. Cuman ya dulu ini adalah game Hoyo pertama yang pernah gue top upin 80-80 dan itu cuma sekali ya. Waktu itu awal-awal banget waktu sele gue red off. Terus juga ini juga pernah di top upin waktu itu sama viewer ya, si Kokepin, thank you kok udah pernah berkontribusi di akun ini ya. Agak berat gue untuk meninggalkan game ini gitu, karena ya pernah gue top upin juga gitu kan, pernah di top upin sama penonton juga. Cuman gimana ya, oh my god, Song of Course Fallacy of No Return coy. Dimana kalau kalian pengen pensi tapi kalian sayang gitu, kalian nggak pengen pensi karena kalian udah pernah top up gitu ya kan, kayak aduh sayang udah punya banyak karakter dan lain sebagainya gitu, kayak sayang banget gitu. Gue dulu juga pernah mengalami hal yang sama cuy. Jadi gue dulu emang pernah pensi ya, pensi 1 bulan atau vakum lah 1 bulan gue pernah, karena gue waktu itu emang udah nggak begitu interest ya dengan Honky Starbucks gitu. Gue akhirnya pensi. Cuman setelah ada kabar Fate collab ya kan, gue balik lagi buat main gitu. Cuman interest gue dari segi lore, story dan lain sebagainya gue udah nggak begitu peduli cuy. Jadi gue main tuh cuman buat ya story, cuman buat dapetin stellar jetnya doang gitu. Gue ngelarin event dan lain sebagainya. Cuman itu doang. Tujuan gue cuman itu doang gitu. Gak ada hal lain. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin karena gue kebawa FOMO juga sih. Jadi gue tuh waktu itu gacha si Rapa ya, cuman Rapanya nggak gue build cuy, entah kenapa. Gue juga bingung apakah gue bisa dibilang greedy dan stupid gitu ya kan. Karena gue termakan FOMO itu, gue nggak begitu tahu ya, cuman kayaknya gue kena FOMO gitu buat gacha si Rapa. Terus gue gacha si karakter Fei Xiao. Nah, digadang-gadang Fei Xiao bakalan bagus banget. Cuman masalahnya gue nggak ada Robin. Itu yang jadi problem, gue nggak ada Robin cuy. Terus rilis karakter Sunday gitu cuy di 2.7 gitu. Anjir, katanya bisa ngebuff King Rama cuy, bisa ngebuff King Yuan gitu. Nah gue kebawa FOMO lagi kan waktu itu, akhirnya gue gacha gitu ya kan. Dan gue nggak dapet, gue red off cuy. Ya udah gitu.
Terus gue mikir kayak oh my god, kayaknya sepertinya gue harus memutuskan untuk pensi ya kan. Karena yang pertama cuy, mungkin gue udah gak tertarik lagi buat main Honky Starbucks gitu ya kan. Interest gue ke gamenya udah abis gitu. Terus gue buat mainin HSR itu cukup lama gitu sebenarnya. Karena ya spend time-nya tuh apalagi di bagian dialog-dialog yapping-nya tuh gue nggak bisa skip gitu masalahnya. Jadi gue tuh harus ngikutin story-nya sepenuhnya gitu. Atau nggak auto aja gitu. Tapi itu pun lama gitu. Jujur gue rada malasnya tuh di situ gitu. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk pensi gitu. Dan sekarang gue lebih ngikutin ya info-infonya aja gitu terkait Honky Starbucks ini cuy. Dan gue bikinin konten ya kan, of course gitu. Jadi gitu cuy, gue langsung ya pensi aja lah ya. Gue mending cari kegiatan lain gitu ya kan. Atau mungkin gue main game lain ya kayak UA atau mungkin Zenless Zone Zero. Gue lebih prefer kedua game itu karena spend time-nya gak terlalu banyak gitu. Ya gak ada masalah juga sebenarnya. Gue memang udah nggak bisa. Gue kalau guys, kan kita main game itu kan untuk have fun kan, untuk mencari kesenangan kan, Real. untuk melepas stres. Gue nggak mau stres karena game, bener gak? Ya kan? Kalau gue maksa main HSR yang dimana gue udah burnout, otomatis gue nggak bakal enjoy mainnya dong, ya kan? Real. Nah, itulah gue nggak mau kayak gitu. Gue mau main game itu guanya enjoy juga. Jadi kalau gue enjoy, gue seneng dan gue menikmati gamenya. Tapi kalau gue udah burnout dan tetap memaksa untuk main gamenya, ya malas gitu. Gue main karena terpaksa gitu, gue nggak mau gitu kan. Apalagi gue ya tidak membuka joki untuk HSR dan gue juga tidak terkontrak dengan official content creator gitu-gitu ya. Jadi gue bisa untuk melepaskan game ini gitu. Bahkan Genshin, jangan salah ya, Genshin gue pernah burnout. Gue pernah vakum Genshin 1 bulan. Sebelum musibah pun gue pernah Genshin, gue tinggal 1 bulanan gitu, 1 patch itu gue tinggal pernah. Saking burnoutnya waktu itu Genshin. Cuman kalau sekarang sih ya bisa dibilang kalau Genshin pun gue agak burnout, tapi gue masih ada niatan untuk main karena sekali lagi game open world adalah genre game favorit gue karena Genshin open world dan gue pengen tahu gitu kan, pengen tahu apakah ini game selama 5 tahun nih mau 5 tahun ya, ini tahun kelimanya dia ya, apakah bakal improve atau gitu-gitu aja gitu. Jadi gue biar valid untuk ngerostingnya ya karena gue punya akun Genshin ya. Jadi sekali lagi gue pengen stop HSR dulu. Mungkin ya sekali lagi gue bilang mungkin gue bakal comeback atau bisa jadi gue pensi permanen ya. Ya tergantung misalkan ke depannya apakah ada yang membuat gue tertarik untuk comeback lagi gitu kan. Kalau misalkan yang collabnya Fate Stay Night gitu kan, gue sebenarnya bukan fans Fate series juga sih ya. Jadi kayak ya gue nggak terlalu excited juga sih sama collabnya gitu kan ya. Cuman ya lihat nanti aja ya apakah bisa tertarik lagi gue buat comeback gitu kan. Well, let's see ke depannya aja ya. Tapi ini bener-bener gue udah nggak kuat. Asli gue pengen istirahat dulu dari HSR ya. Dia terima kasih banyak HSR telah menemani gue selama 1 tahun ini. Gue juga pernah ikut CBT-nya ya. Dan gue juga gue juga merasakan kayak perubahan yang ada di CBT dan pas rilis itu gue merasakan banget. Cukup berkesan juga ya game ini ya. Uniknya HSR itu ada di Ultimate-nya. Ultimate-nya beragam dan keren-keren semua. Tapi gue juga pengen ada fitur QOL yang lainnya kayak cancel ultimate dan ya bisa mungkin kalau di game-game turn based sejenis game gacha gitu kan ada contoh kayak game apa ya lupa gue. Jadi kayak Blue Arsip deh. Jadi animasi ultinya tuh bisa ditampilin atau cuman sekilas atau di offin. Nah, jadi bisa mempercepat gitu loh. Kadang ya gue kadang suka pusing anjir ngelihat ultimate-nya yang kebanyakan efek karena gue kalau main malam-malam tuh suka cahaya redup gitu kan. Jadi kayak kalau gue perhatiin anjir pusing juga ya. Makanya gue kayak berharap ada fitur untuk mematikan animasi ultimate-nya gitu loh. Jadi biar gak terlalu pusing. Walaupun itu auto sekalipun gitu kan ya. Cuman lama-kelamaan tuh kayak pusing apa? Keluhan gue sih soal ini ya ultimate di sini ya yang efeknya wow gitu. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang udah enjoy, yang sudah menemani gue perjalanan gue bermain HSR dan buat yang udah nge-guide, yang udah ngebantu gue di HSR, thank you so much. Kayak gue pengen ngeluarin unek-unek yang ada di hati gue gitu kan. Jadi kita udah dapet penjelasan penuh ya dari Bang Novaru ini tentang alasan kenapa dia burn out. Kita udah bahas juga sebelumnya poin-poinnya kenapa dia burn out dan lain sebagainya gitu. Cuman gue di sini respect ya buat Bang Novaru karena dia itu mengutarakan unek-uneknya ya kan, mengutarakan keluh resahnya cuy tentang masalah-masalah yang terjadi di samping burnout gitu ya kan, entah itu dari masalah power creep ya kan, terus masalah QOL, masalah animasi ya kan, dan lain sebagainya. Karena ya emang cuy, HSR sekarang itu emang perlu banyak improvisasi gitu. Dan gue heran kenapa ada player atau orang yang menganggap bahwa Honky Starbucks itu sedang baik-baik saja gitu. Padahal mereka juga banyak kurangnya gitu. Nah gue harap ya orang-orang seperti Bang Novaru ini yang mengeluarkan unek-uneknya, yang mengutarakan keluh resahnya ya kan, atau mungkin yang ingin mengkritik gamenya itu nggak dibungkam gitu, maksudnya nggak dibully gitu. Gue harapnya sih seperti itu gitu cuy.
Di sini Bang Novaru bukan berarti menghina Honky Starbucks gitu, bukan gitu. Dia hanya ingin mengutarakan kelurusannya doang gitu buat developer gitu. Siapa tahu fitur-fitur ini bisa diperbaiki buat patch kedepannya gitu. Ya semoga kedepannya Bang Novaru bisa menemukan game yang terbaik lah ya buat dia mainin gitu cuy. Karena emang bener ya jujur ya, buat apa main game kalau misalkan kalian burn out cuy. Buat apa kalian main game kalau misalkan game itu bikin kalian stres gitu ya kan. Bukankah kita bermain game itu untuk mencari fun gitu ya kan, untuk mencari kesenangan gitu. Ya gue yakin di luar sana masih ada yang fun gitu ya kan, masih ada yang seneng juga bermain HSR gitu. Cuman ya gak banyak juga gitu yang udah nggak fun lagi buat main HSR, termasuk gua gitu. Jadi ya dari gua buat Bang Novaru tetap semangat ya kan. Ya semoga kontennya juga lancar gitu. Dan shout out juga, respect gua sama Bang Novaru ini. Pokoknya wish you the best ya buat Bang Novaru cuy. Di kolom komentarnya itu pada supporting semua, jujur gila sih. Gila, Bang Novaru punya penonton-penonton supporting, gila. Jadi ya gimana menurut kalian tentang problem ini cuy? Tadi Bang Novaru juga sempat nge-mention beberapa hal juga. Apakah kalian punya pendapat lain tentang masalah itu ya kan? Atau mungkin kalian ada yang burn out ya kan? Kayak Bang Novaru ini, atau mungkin kayak gue juga burn out jujur sama Honky Starbucks gitu. Atau mungkin kalian masih fun-fun aja dan ya biasa aja gitu sama Honky Starbucks ya kan? Atau mungkin kalian gak setuju dengan pendapat gue, atau mungkin kalian ingin memberikan komentar lain ya kan, atau mungkin kalian ingin mengkritik gue ya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar cuy. Kalau kalian pengen ngeliat gue konten di Yaping kayak gini, kalian tinggal like, share, subscribe juga teman-teman. Kita bakal ketemu lagi di konten di Yaping berikutnya. Jadi gitu aja. See ya. Cheers. Let's go.